Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog akuarium laut kali ini saya mau menampilkan ini update ya, update nano akuarium laut saya ini. Akuarium laut tanpa SAM, tanpa skimmer, tanpa water change ya, yang sudah berusia hampir 1 tahun nih. Jadi kalau misalnya para aquarius kalian ya mengikuti channel saya, pasti bisa melihat ya perkembangan akuarium ini. Jadi memang ada perubahan, beberapa kali perubahan konsep ya. Jadi itu adalah eksperimen saya. Jadi sebenarnya ini adalah prototype ya. Jadi prototype ini menurut saya sudah bisa dikatakan berhasil ya. Jadi memelihara akuarium laut tanpa ribet ya, tanpa peralatan mahal, hanya menggunakan akuarium sederhana saja, tapi bisa nih digunakan untuk memelihara akuarium laut ya. Jadi kita review dulu. Jadi kalau ini dia semua udah pada tahu ya, ini Sakai Pro ya, akuarium akrilik 40 kali 25 kali 28, volume air hanya 25 liter ya. Jadi ini seperti biasa, 2 minggu itu biasanya terjadi penyusutan ya. Penyusutannya kira-kira 2 cm ya. Jadi saya nggak pernah melakukan water change ataupun juga pergantian air ya, karena ini kan memang hanya fish only tank, hanya ikan-ikan hias laut aja, saya tidak pelihara. Jadi menurut saya fish only tank ini nggak terlalu demanding ya, nggak terlalu menuntut kayak reef tank yang butuh parameter air yang lebih sempurna atau daripada fish tank. Apalagi ikan-ikan di tempat saya ini, menurut saya ini ikan-ikan yang cukup toleran ya terhadap perubahan kimia air laut. Oke, kita lihat dari ikan-ikannya dulu ya. Ini salah satu ikan kesayangan saya nih. Ini adalah ikan balong hibrid ataupun juga maroon lightning ya, lightning maroon clownfish. Oke, jadi udah lama nih. Ini saya dapatkan dari Pinpin Aquarium. Ya, udah cukup lama ya, udah berapa bulan ya? Mungkin sekitar 3-4 bulan nih ada di akuarium ini. Kemudian tuh ada capungan mata merah, capungan piyama juga sudah besar dulu. Oke, kemudian tuh ada ikan zebra damsel juga sudah besar. Ya, kemudian itu ada ikan apa ya, ikan betok podangan mungkin ya, ikan-ikan bandel semua. Dan itu kemarin yang saya pindahkan ada ikan bluestone Napoleon yang dulu berukuran kecil sekali, hanya 1 ruas jari, sekarang sudah sekitar 3 atau 4 cm ya. Tapi udah bersih badannya, udah nggak ada white spot, sudah lahap makan pelet ya. Oke, kita apa ini, kita uji coba aja nih bagaimana respon dari ikan-ikan ini ketika diberi makan. Saya biasanya tuh kasih makan sekali sehari. Langsung saya tebar saja ya. Jadi saya menggunakan biasanya 2 jenis pelet nih yang saya pakai. Oke, saya kasih ini Hikari Vibra Bite ya. Kita lihat tuh si Bluestone Napoleonnya juga sudah terpancing keluar. Ini memang ikan yang sangat pemalu sih menurut saya. Oke, kalau yang lain tuh lahap-lahap banget tuh. Ini kayak si lightning maroon ini, dia langsung mengambil pelet tuh yang masih floating di bagian atas akuarium, sama seperti ikan-ikan lain tuh. Oke, lahap sekali, cantik ya ikan balong hibrid ini. Oke, motifnya itu seperti pakai mahkota gitu ya. Jadi dia punya stripe itu seperti ukiran-ukiran gitu ya, berwarna putih. Jadi ini ya unik menurut saya dibandingkan ikan-ikan maroon clownfish ataupun juga ikan balong yang lain. Oke, ikan bluestone itu menurut saya itu pemalu ya, malu-malu mau dia. Udah lapar sih menurut saya, tapi tetap saja bersembunyi karena
lagi di video ini mungkin. Oke, kali ini saya kasih Hikari Marine S. Oke, ini untuk ikan-ikan yang kecil, ikan-ikan laut berukuran kecil. Ya, saya masih menunggu tuh keluarnya si Bluestone Napoleon. Oh, itu dia, cantik ya. Warna biru dark blue gitu, dark blue, kemudian ada stripe putih di badannya. Oke, saya juga menyediakan ini ada anemon genteng ya, anemon genteng double tip anemonis. Jadi clownfish itu akan lebih happy tuh kalau misalnya ada anemon di akuarium. Jadi untuk si balong nih dia nggak mau hosting di sembarangan anemon ya. Jadi anemon favoritnya itu kalau nggak ini rose bubble tip anemonis, dia juga suka green bubble tip anemonis ya, ataupun juga anemon jagung ya. Banyak istilah yang dipakai, ada yang bilang anemon jagung ya, anemon genteng dan lain sebagainya. Oke, jadi biasanya sih dia hosting nih di sini di anemon ini, tapi karena ini lagi feeding time, lagi dikasih makan tuh, jadi dia meninggalkan anemonnya tuh untuk makan. Keluar tuh si Bluestone, keluar dan masuk lagi. Memang challenge juga ini bisa mendapatkan timing yang tepat nih untuk bisa memvideokan si Bluestone Napoleon ini. Walaupun dia ikan yang sangat dominan ya, ikan angel, tapi memang sifatnya itu lebih pemalu tuh dibandingkan ikan-ikan angel yang lain ya. Jadi pengalaman saya memelihara angel Napoleon, dia termasuk ikan yang sangat pemalu jika di compare dengan ikan angel yang lain ya. Misalnya angel Batman, ataupun juga angel koran, angel asli yang selalu mau muncul tuh ya di bagian depan akuarium. Tapi kalau misalnya angel Napoleon ini ikan yang sangat pemalu menurut saya. Ini mentalnya sih sebenarnya bagus ya, karena udah cukup lama dia di akuarium ya, usianya udah lebih dari sebulan ini. Jadi memang di awal-awal tuh jadi challenge banget ya. Jadi para pecinta marine aquaris ya pasti banyak yang selalu mau mendapatkan biota itu dengan harga murah. Biasanya seperti itu ya. Saya juga seperti itu ya, tapi biasanya ikan-ikan yang dijual dengan harga murah itu adalah ikan-ikan yang baru didapat ya dari laut ya, dari nelayan. Jadi dia masih butuh waktu untuk beradaptasi ya, dan adaptasi itu juga biasanya ada spekulasi juga sih. Jadi itu biasanya jadi resiko para penjual ya. Banyak toko-toko ikan hias laut tuh yang menjual biotanya itu lebih murah, jadi supaya langsung laku ya. Jadi kalau misalnya yang beli itu pandai merawat ya bisa hidup. Tapi kalau misalnya yang baru-baru mulai memelihara ikan laut tuh sangat beresiko ya, dan ada unsur spekulasinya gitu, karena persentase hidupnya itu
masih rendah ya dibandingkan ikan-ikan yang sudah lama di akuarium ya, sudah dikarantina, yaitu punya persentase hidup yang lebih tinggi dibandingkan ikan-ikan baru yang biasa dijual dengan harga daripada ikan-ikan hias laut yang sudah dikarantina dan sudah diadaptasi dengan baik ya, baik itu sudah terbiasa di akuarium, kemudian mentalnya juga sudah bagus ya, sudah bisa hidup berdampingan, itu community tank, tidak ada lagi bully membuli, kemudian sudah makan pelet, dan yang penting itu bebas dari penyakit. Karena kalau dia membawa penyakit itu tidak hanya berbahaya bagi ikan itu sendiri, tapi jadi berbahaya bagi sistem dan juga biota-biota yang lainnya. Dia akan menularkan penyakit itu ke ikan-ikan yang lain sehingga bisa crash ya akuariumnya, airnya rusak, ikan-ikannya pada mati dan lain sebagainya. Jadi itu sekedar sharing pengalaman ya. Jadi menurut saya sih sangat wajar kalau ada toko akuarium ya kan dengan harga yang sedikit lebih mahal, tapi ikannya sudah sehat ya, sudah dikarantina dan sudah diadaptasi dengan baik. Itu biasanya harganya lebih tinggi itu dari toko-toko lain yang ikannya itu biasanya baru datang ya, karena memang persentase hidupnya itu lebih tinggi itu ya daripada ikan-ikan yang baru masuk tuh dari laut. Oke, itu dia update akuarium saya nih, akuarium nanotank 25 liter ya, diisi oleh sekitar 6 ekor ikan, dan alhamdulillah nih sehat walaupun tanpa skimmer, tanpa SAM, tanpa water change ya. Jadi ini memelihara ikan hias laut tanpa repot ya. Dan ini juga menurut saya pasti semua tahu ya berapa harga ikan lightning maroon ini. Jadi kalau misalnya saya tidak yakin dengan sistem yang ada di akuarium sederhana ini, saya juga nggak berani ya dengan memasukkan ikan yang jadi favorit saya, ikan yang menurut saya harga cukup mahal ini, ikan clownfish ya, maroon clownfish hybrid ini ya. Jadi karena saya yakin dengan sistem yang sudah saya uji coba ini selama setahun ya, makanya saya tempatkan ikan ini di akuarium ini. Oke, itu saja ya untuk update ya dari salah satu nanotank saya ya. Don't forget to subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.